Halo guys, ketemu lagi sama saya dan hari ini kita akan belajar ya di kelas 9 matematika di. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV ya. Nah, kemarin kita udah bahas tentang salah satu metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan cara metode grafik. Nah, kalau dengan metode grafik itu kelebihannya kita bisa langsung cuman harus digambar. Namun kekurangannya adalah karena pada saat tidak menggambar itu karena tidak semuanya kita tuh harus punya imajinasi yang bagus ya. Dalam artian kita tuh harus menentukan titik potongnya dan harus akurat dan presisi pada saat penggambaran grafiknya ya. Yang kedua, kita tidak tadi yang seperti yang di video saya kemarin, saya ada kesulitan untuk mencari pemisahan titik. Kadang-kadang tidak semuanya titik 0,0 itu bisa berjalan mulus untuk menggambar grafik, harus membantu dengan titik yang lain. Nah, sekarang kita akan metode penyelesaian SPLDV. Yang kedua adalah metode substitusi atau penggantian. Nah, metode substitusi ini adalah metode penggantian atau metode pemisalan. Ya, misalkan saya punya persamaan X tambah Y sama dengan 0, X min Y sama dengan 1. Tentukan penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi. Nah, jika mau ada seperti ini metode substitusi itu mengganti. Langkah pertama, kalian tuliskan dulu persamaannya. X tambah Y sama dengan 0. Ya. Ini adalah penyelesaian pertama, sistem pertama. Lalu X min Y sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kalian yang mau mengubah yang mau dimisalkannya yang mana? Nah, kalian misalnya mau mengubah dengan cara, kalian dalam metode pemisahan ini kalian dengan cara apa? Mengubah sebuah persamaan, salah satu persamaan ini untuk menjadi pemisalan, mau X atau mau Y ya. Apakah kalian mau memisalkannya persamaan 1 atau persamaan 2, tergantung. Saya mau misalnya lebih gampang di persamaan kedua aja, dengan cara nih, saya mau misalkannya yang X aja, misalkan yang X aja. Kalian berarti kalau misalnya mau memisahkan X, berarti dengan cara mensubstitusikan X ya, mau dimisahkannya X, maka kita Y-nya yang pindah garis. Dari cuma pakai metode salah satu persamaan aja. Bebas mau yang atas atau yang mau bawah, mau yang dimisalkannya. Misalkan yang mau pengen yang bawah aja, berarti X dikurangi Y tambah Y sama dengan 1 ditambah Y. X kalau min Y, min tambah plus jadi min Y ya 1 tambah dikurangi 1 jadi 0. Yang usah ditulis ya, kan 1 ditambah Y, berarti ini menjadi persamaan ketiga. Maka dimisalkan berarti kita punya pemisalan X-nya
sama dengan 1 ditambah Y. Nah, kita masukkan persamaan ketiga ini ke dalam ini dengan cara mengganti nilai X ini menjadi 1 ditambah Y. Masukkan nilai X sama dengan 1 ditambah Y ke persamaan satu. Maka ganti aja. X-nya tadi berapa? Ganti, hapus. Jadi diganti ke Y. 1 tambah Y ditambah Y sama dengan 0. Berarti 1 ditambah 2, Y-nya ada berapa? Ada 2 Y 0. Nah, lalu si 1 ini supaya kita tahu nilai Y-nya, kita pindah ruas dengan cara mengurangi supaya di ruas ini 0, supaya di ruas ini 0 dikurangi min 1 kedua ruasnya. 1 ditambah 2Y dikurangi min 1 sama dengan 0 dikurangi 1. Jadi 2Y sama dengan min 1. Nah, Y berarti Y sama dengan 1 min 1 per 2. Setelah itu berarti kalau metode substitusi itu memasukkan atau mengganti. Nah, setelah Y-nya diketahui min 1 per 2, masukkan nilai Y sama dengan berapa tadi Y-nya? 1 per min 1 per 2 ke persamaan ke X sama dengan 1 plus Y aja, masuk. Nah, X sama dengan 1 ditambah Y-nya berapa? Min 1 per 2 sama dengan 1. Kalau plus kali min, berarti operasi hitungnya dirubah enggak? Dirubah, ya. Berarti kalau min kali plus jadi min 1 dikurangi setengah. Kalau kita 1 dikurangi setengah, bisa nggak? Bisa. Kita ubah jadi pecahan dengan cara menyamakan penyebutnya, bilang kali penyebut dengan yang ini jadi 2, ya. Oh, ini jadi tempatnya berapa? 2. Nah, supaya menjadi 2, hasil bagi suatu bilangan itu dia hasil baginya jika dibagi 2 akan menghasilkan 1. Berarti berapa ini? 2 dikurangi 1 per 2, berarti X-nya sama dengan 1 per 2 deh, gitu. Nah, misalkan paham nggak? Tapi misalnya mau yang di persamaan pertama, mau pemisahannya, oke. Ya, paham nggak? Ini nih misalnya dimisalkannya X. Ya. Itu tergantung. Sebenarnya simplenya gitu. Tipsnya dari saya adalah kalian pilih satu persamaan dalam metode substitusi yang mau dimisalkan. Mau kalian mau persamaan 1, mau persamaan 2, boleh. Mau yang dimisalkannya X atau misalkannya Y juga gak apa-apa. Itu tergantung up to you, ya. Seperti begitu. Misalkan kalau maunya saya misalnya pakai persamaan 1 tapi yang Y. Kalau yang saya lihat di sini, yang paling gampang dimisalkan adalah X dari kedua persamaan ini. Nanti Y-nya
semua diubah. Paham ya? Paham? Oke. Segitu aja deh. Ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Bye bye.